Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatimah Zahra. Di tengah pandemi COVID-19 sekalipun, pemerintah tetap berkewajiban memenuhi anak bangsa untuk memperoleh pendidikan. Meskipun begitu, pemerintah tidak boleh sembarangan membuka sekolah berdasarkan status wabah suatu daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Jumat lalu mengizinkan sekolah yang berada di wilayah zona kuning untuk mengadakan pembelajaran luring tatap muka. Padahal sebelumnya, Kemdikbud hanya mengizinkan sekolah di zona hijau saja dan dibuka secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati, izin berdasarkan status wilayah tersebut bisa menjadi malapetaka. Sebab zona merah, oranye, kuning, atau hijau bukanlah sekat yang ketat. Selama pergerakan penduduk antara zona wilayah masih bebas, maka semuanya zona tetap rawan tertular COVID-19. Izin pembelajaran tatap muka sebaiknya diberikan berdasarkan kesiapan dari masing-masing sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Tolak ukurnya tidak hanya dari ketersediaan fasilitas pencegah penularan saja. Sekolah juga harus memastikan semua guru, staf, murid, hingga orang tua, siswa yang tidak memiliki reaksi dengan suspek yang terpapar virus. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Pengakuan Mas Menteri Nadiem bahwa PJJ atau pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi kurang efektif bukanlah hal yang mengada-ngada. Di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil, banyak murid yang tidak memiliki smartphone dan akses internet. Tidak sedikit pula guru yang belum siap mengajar dari jarak jauh. Pandemi COVID-19 memang telah memperlihatkan lagi betapa timpangnya infrastruktur Indonesia. Sebelumnya, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development pernah melansir data bahwa hanya 34% penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Survei Asosiasi Penyediaan Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 juga mengungkapkan hasil yang serupa. Di Jawa, lebih dari 55,7% penduduk dapat mengakses internet. Sementara itu, di Kalimantan baru 6,6% saja yang terhubung ke internet. Namun, semua fakta tersebut tidak menjadi alasan untuk memperlonggar isi pembukaan sekolah. Pada masa pandemi yang masih berkecamuk, pemerintah tidak boleh bertaruh dengan memperluas wilayah yang boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Kebijakan pembukaan sekolah di zona kuning tanpa menjamin keamanannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah telah putus asa. Pemerintah harus berusaha lebih keras untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi hambatan pembelajaran daring. Misalnya, dengan memberikan tunjangan dan fasilitas yang memadai untuk para guru dan murid yang kurang mampu. Dalam masa pandemi ini, peran guru adalah menyelamatkan masa depan anak sama pentingnya dengan peran tenaga medis dalam menyelamatkan nyawa pasien. Mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah juga sebaiknya mendorong keluarga sebagai salah satu tempat pendidikan utama. Pandemi telah memaksa orang tua untuk lebih lama berada di rumah bersama anaknya. Ini adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengajak orang tua agar secara intensif membimbing anaknya sendiri. Setelah wabah berlalu, pemerintah juga harus lebih serius dalam membangun infrastruktur pendidikan yang merata. Sebab hanya melalui pemerataan akses pendidikan, semua anak bangsa dapat merawat harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.